ketika Rasul Paulus dalam perjalanannya menuju ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen, mau membinasakan orang-orang Kristen, mau menghalangi penyebaran ajaran Injil tentang Kristus ini, Yesus Kristus. Paulus tidak berhadapan dengan manusia ketika dia kemudian berubah menjadi Paulus atau dia bertobat. Kita lihat dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ini disaksikan oleh banyak orang yang mengikuti Saulus dalam perjalanan. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Ini pernyataan Allah, pernyataan Yesus kepada Saulus ketika dalam perjalanannya menuju Damsyik. Sekali lagi saya mau katakan, saudaraku, yang engkau yang mempertanyakan kapan Paulus diangkat menjadi rasul. Paulus dalam perjalanannya menuju Damsyik, dia mendengarkan suara Tuhan. Pada saat itu dia sudah rubuh, dia jatuh, lalu mendengarkan suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, Yesus juga menjawab dia, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saudara, kenapa kemudian Saulus pergi ke Damsyik? Damsyik adalah sebuah kota perdagangan paling dekat, kira-kira 240 km di sebelah timur laut Yerusalem, di provinsi Syria, wilayah Romawi. Beberapa rute perdagangan menghubungkan Damsyik dengan kota-kota lain di seluruh wilayah Romawi. Saulus mungkin mengira bahwa dengan menyingkirkan agama Kristen yang ada di Damsyik itu adalah salah satu cara untuk menghalangi penyebaran pengajaran Kristus yang diajarkan oleh para rasul pada saat itu. Sehingga dia berpikir, kalau saya ke Damsyik, saya dapat mencegah penyebaran Kristen ini. Saudara, tetapi apa kata Tuhan? "Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Saudara, saya mau katakan bahwa kejadian ini itu tidak dialami oleh Rasul Paulus seorang diri. Tapi Rasul Paulus mengalami kejadian ini dia bersama dengan teman-temannya dan disaksikan banyak orang. Dia tidak sedang berada di Gua Hira. Dia tidak berada di tempat-tempat yang tersembunyi yang didampingi oleh jin-jin. Tetapi dia berada dalam suatu perjalanan dengan tujuan membinasakan orang-orang Kristen, menghalangi penyebaran Injil. Tetapi Tuhan memanggil dia dengan cara membuat Rasul Paulus yang disaksikan oleh banyak orang. Sekali saya katakan, disaksikan oleh banyak orang. Teman-temannya termangu-mangu mendengar suara itu, percakapan antara Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa karena mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Dengar, Paulus menjadi buta, tidak melihat ketika dia jatuh dan mendengarkan suara Tuhan. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Perhatikan saudara yang bertanya kapan Paulus diurapi menjadi rasul. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Ini kata Ananias. Firman Tuhan kepada Ananias, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa
seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Saudara, Ananias ketakutan pada saat mendapat perintah ini. Ananias menjawab Tuhan begini, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang yang kudus, yang terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ananias memberikan argumentasinya kepada Allah. Ananias memberikan satu pernyataan dan kesaksian bahwa dia telah mendengar bahwa Saulus adalah seorang penganiaya pengikut Kristus, dan dia adalah orang yang sangat jahat. Ia adalah orang yang menghalang-halangi penyembahan orang-orang kepada Yesus. Dia menghalangi orang-orang untuk menyembah Yesus. Lalu Ananias ini berkata kepada Tuhan dan menyampaikan pernyataan ini. Artinya dia juga sedang ketakutan dengan Saulus ini. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ini kata Ananias kepada Tuhan. Ada percakapan yang terjadi antara Ananias dan Tuhan. Ananias bukan karena tidak mau taat dengan perintah Tuhan. Ananias bukan karena menolak perintah Tuhan. Tapi Ananias memberikan argumen yang secara nyata. Suatu fakta yang terjadi, saudara. Bahwa Paulus yang disebut dulunya Saulus itu adalah orang yang menganiaya Kristus. Ananias tahu bahwa dia adalah hamba Tuhan. Ananias tahu bahwa dia sadar betul bahwa dia pengikut Kristus yang sejati. Dan tentu ketika berjumpa dengan Saulus, dia akan dibunuh oleh Saulus. Di sini awal di mana Saulus diurapi menjadi rasul. Apa kata firman Tuhan kepada Ananias, saudaraku? Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Perhatikan, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Poin pertama, fase pertama di mana Allah telah menyatakan kepada Ananias bahwa Rasul Paulus yang Saulus ini akan dipakai menjadi alatnya Tuhan, yang akan diurapi oleh Ananias menjadi seorang rasul untuk memberitakan Injil. Dia diurapi, bukan mengangkat dirinya menjadi rasul. Bukan seperti rasul-rasul yang lahir kemudian 700 tahun setelah kekristenan, saudara. Rasul yang tidak ada seorang pun yang menyaksikan pengangkatannya menjadi seorang rasul. Tetapi ini betul-betul Saulus. Saulus yang kemudian diurapi menjadi rasul. Karena oleh perintah Allah kepada Ananias. Pergilah, sebab ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada raja, pada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara, luar biasa, saudara. Paulus menyatakan pengalaman ini dari awal kehidupan barunya yang di dalam Kristus. Pusat dari pengalaman Rasul Paulus ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Perkara besar kalau Tuhan yang berkenan, tidak ada sesuatu yang sulit. Ada bertanya, kapan Saul Paulus diurapi? Siapa yang mengangkat Paulus menjadi rasul? Inilah awal fase di mana Paulus ditetapkan. Paulus dipanggil oleh Tuhan secara khusus, bukan bersama dengan jin-jin. Paulus tidak berada dalam goa yang tidak ketahuan oleh banyak orang sedang bertapa. Tidak. Saulus sedang dalam perjalanan menuju Damsyik untuk membinasakan orang-orang percaya. Tetapi dalam perjalanannya itulah panggilan Tuhan. Ada titipan kerasulan yang dititipkan kepada Ananias. Dan itu harus diimpartasikan melalui pengurapan, penumpangan tangan Ananias kepada Saulus. Mungkin ini saudara bisa menjawab apa yang saudara pertanyakan kepada saya. Aku sendiri akan menunjukkan, ini kata Tuhan Yesus kepada Ananias, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Luar biasa, saudara. Firman Tuhan begitu jelas, tidak perlu lagi ada keraguan, saudara.
bahwa Rasul Paulus dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Rasul Paulus dipakai Tuhan dengan urapan Allah yang begitu luar biasa. Dia bukan diangkat oleh orang-orang yang tidak ada saksinya, tetapi ada saksi mata yang melihat kejadian yang hebat yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara, ayat 17 berkata demikian. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Orang dipenuhi Roh Kudus, seorang rasul yang